Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast kali ini akan membahas tentang cerita dari Pak Deddy Supriyadi. Assalamualaikum Pak Ded. Waalaikumsalam. Bapak guru bahasa Inggris ya? Iya. Tapi ngajar juga bahasa Sunda. Oh, sama saya juga. KI. Baik. Plus. Oh, cocok. Kenapa? Ustad itu kan biasanya suka ngaji di ini, Logat gitu. suka ngaji di apa di perkampungan di masyarakat gitu kan. Jadi cocok dengan bahasa Sunda. Kalau di masyarakat itu berbahasa Sunda. Iya, jadi belajar Purwakanti. Ya gitu. Jadi bagus gitu. Sementara kan saya bahasa Inggris. Terus bahasa Sunda. Itu bagus juga. Kalau ceramah bahasa Inggris mungkin pendengar nggak akan tinggal ya banyak. Iya. Tapi bagus juga. Ya. Jadi yang asalnya tidak tahu bahwa unak-anik bahasa Sunda gitu ternyata unik juga. Unik juga. Ada bahasa untuk ke anak-anak gitu kan? Ayah bahasa Loma, Loma, terus ayah bahasa yang saluhulun, ada sama dalam sahanapeun gitu. Itu unik di Sunda, kan kalau di Inggris makan nggak ada. Kalau makan di Inggris apa? Makan Ya. untuk misalkan untuk orang tua. Ya satu, cuman eating gitu. Eat. Jadi berlaku di semuanya. Satu untuk semua. Misalnya kalau sarapan kan happy breakfast, kalau makan siang happy lunch, kalau makan malam happy dinner. Nah itu semuanya kan eating gitu. Makan sebenarnya juga. Jadi kalau Pak Dadan misalnya Pak Dadan sedang makan berarti kan Mr. Dadan is happy. Nah makanya kalau makan Bali berarti happy breakfast. Kalau ibu saya sedang makan malam berarti my mother is having dinner. Sebenarnya kan di Sunda neda tua. Jadi banyak sekali. Untuk hewan mungkin lebih beda lagi. Iya, kalau di Inggris sama aja. Misalnya gini, kalau misalnya Ekor kambing ya. seekor kambing makan rumput dari kan, Ya. berarti kan kambing lebih misalnya is eating kan grass sama aja eating gitu ya kalau itu kan. Ini kok ada Sunda berapa seret loma nuan. Nah, asa hormat baik ka domba nya. Misalnya, ayo domba ngalobok gitu kan, kalau kenal Biasanya tuh gitu. domba eker nyatu, pokoknya adik padahal eker nyatu kan beda. Ayo itu satu misalnya is eating, ayam eating kan, bisa itu kan chicken is eating, nanti kan ayam sedang makan eating semua. Manusia pun hewan pun di Inggris sama gitu. Sama. Itulah keunikan bahasa Sunda ya bagi generasi muda Sunda, belajar yang tekun untuk mempertahankan budaya kita ya. Iya bener kan, Ciri khas. kenyataannya kan anak-anak sekarang jadi udah banyak yang istilah Sunda yang tidak tahu. Itu kenapa alasannya? Alasannya jadi anak ini kan terlalu asik gadget kan gitu, terus mainnya itu main yang modernisasi, sekolah yang tradisional kan ditinggalkan. Jangankan permainan, bahasa saja. Bahasa. Mereka itu tidak tahu, bahkan untuk ke guru, untuk orang tua sama anak sekarang itu kan ya udah beda ketika zaman kita gitu. Tapi tetap kan sehari-hari mereka tuh Sunda kan? Sunda kan Hanya beda. saja Beda. Maksudnya tidak beraturan mungkin. Pak, kurang beraturan. itu nyebut Pak tuh, ayo kan Pak beruntung pada ngebantuin, pada nyandak gitu. Lo mau Pak, aik mawa kan antara dia kan beda, udah beda. Berarti itu tugas siapa itu? Tugas seorang guru bahasa Sunda memperkenalkan kepada anak didik supaya tahu mana itu bahasa yang sahanapun, bahasa yang sesama, dia bahasa yang seluruh. Tugas kita betul. Kalau itu SD atau SMP ya misalkan memberikan pemahaman itu gitu.
saya itu kan sejak SD. SD. Jadi sebelum mah itu tanggung jawab dari dasar, berarti dari keluarga. Dari keluarga. Jadi anak kita dikasih tahu dan kita di rumah itu, kalau saya di rumah itu sehari-hari pakai bahasa Sunda. Kenapa? Jangan sampai bahasa ibu itu hilang. Kan kalau bahasa Indonesia nanti kan bisa dalam pergaulan. Bahasa Inggris bisa dalam pergaulan. Sementara bahasa Sunda itu kan diawali dari rumah, dari ibu, dari ayah, kan itu. Makanya saya walaupun guru bahasa Inggris di rumah mengajarkan bagaimana menggunakan bahasa Sunda dengan benar kepada anak saya. Ya, ya. Sebenarnya Berarti Pak Devi memberikan pemahaman bahwa makan untuk kasaluhureun, handapkeun itu beda gitu. iya kan dari gerak-gerik sehari-hari kan. Misalnya kalau anak kita lewat ke kita, Ya. terus kurang sopan, kita benahi. Nah, mungkin mah upami langkung kalau misalnya kayak gitu. Itu sopan, itu diawali dari rumah kan. Ada pendidikan di dalam rumah Tetap berarti oleh orang tua. yang pertama itu adalah pendidikan dasar dari orang tua, benar gitu. Orang tua. Ketika seorang anak yang sudah diajari di rumahnya kemudian bergaul gitu di luar rumah, Ya tadi itu kan. Jadi ketika dia mana yang lebih kuat gitu, dia orang tua atau teman? tetap jadi yang dasarnya dulu. Jadi ketika dia membawa bahasa dari luar, hasil pergaulan dengan teman-temannya kan kita bisa tahu. Tah di luar mak itu Ya. tekenging gitu. Jadi nggak boleh daerah bahasa pergaulan anak-anak, jangan sampai nanti disamakan dengan kepada orang lain. Ya kan mereka tahu bahwa, Ya. bahwa pergaulan di luar itu begitu gitu. Ada perbandingan, Ada ya, perbandingan. Itu kan bahasa pergaulan dengan yang jadi penilaian dan sebagainya mah itu tetap jadi dari orang tua. Ya. Seperti ini kebiasaan mengaji, kebiasaan sholat, itu diawali dari rumah, Ya. dari orang tua. Jadi misalnya bagaimana kalau seorang anak Ya. tidak dibiasakan sholat subuh sementara ayahnya juga selalu kesiangan sholat subuh, kan itu susah. Jadi awali dulu dari orang tua. Contoh, Contoh. memberikan contoh. Nah di sini Pak ada ini ya, buku ini Bupati Priangan. Nah, sejarah Bupati atau sejarah Sukapura Tasikmalaya itu gimana sih menurut Bapak? Ini bukunya ada, tapi dalam kajian mengenai budaya ini sejarahnya kurang. Mungkin Pak Dedi sebagai yang banyak mendengar ya, tentang Tasikmalaya sejarahnya gimana? Kamu salah. Itu sejarah, aku salah itu. Jangan sampai nanti saya berbicara sejarah, tahunya sedikit. Ada versi yang lain. Ada versi yang lain. Gitu. Contohnya misalnya Sukapura. Ya. Sukapura itu kan asalnya bawahannya Mataram. Dari Mataram. Mataram, Sukapura. Mataram itu berarti Sultan Agung. Dari Mataram. Yogyakarta. Sukapura itu kan dari sana, makanya di Ya. Jawa, di Jawa ada perkampungan atau kecamatan yang dinamakan dengan Sukapura. Kecamatan Sukapura. Ada. Di Jawa itu. Di Jawa itu ada. Jadi Sebelah mana ya? mereka berarti mengakui bahwa Sukapura itu ada. Nah, berarti kan karena mereka itu Mataram, berarti mengakui bahwa Sukapura ada keberadaannya di hati mereka dan disegani di sana. Daerah atau kecamatan ada daerah yang disebut wilayah Sukapura. Tapi orang ya Sukapura ini kan Sukaraja gitu kan, sekarang Sukaraja. Tasikmalaya gitu. Yang disegani dari Sukapura itu apa? Ya kan ketika ini guys misalnya aja ya, sejarahnya itu kan kalau dulu itu kan dari kerajaan kecil. Ya. Itu kan misalnya Mataram itu kan kerajaan besar, terus Sukapura itu yang kecil, jadi artinya bahwa suka ada persembahan kan, suka ada persembahan ke negara induknya kan gitu, ke kerajaan induknya. Nah suatu hari kan Sukapura juga sama, Sukapura itu
Jadi kan biasanya gini, Abu Perawat gitu. Jadi Raja Mataram setiap kali itu kan menerima persembahan dari kerajaan kecil-kecilnya gitu kan, dan bawahannya. Juga sama. Intinya meminta, misalnya ini, kalau masalah hasil bumi, bahkan seorang perempuan yang perawan. Waduh, itu Islam tapi kan ya, Tapi kan nggak tahu itu kok. dijadikan istri ke berapa gitu. Jadi diambil juga. Nah, itu persembahan itu tiap tahun gitu kalau nggak salah. Nah, suatu saat yang disebut dengan siapa itu, yang sekarang ada di Citando, Eyang Tomoa. Eyang Tomoa itu kan kenapa sih Eyang Tomoa dulu namanya siapa nggak tahu. Dulu itu kan diutus mengirimkan gitu kan, persembahan ke Mataram. Nah, berarti dibawalah seorang gadis yang tercantik di Sumatera. Tercantik dan itu otomatis masih perawan. Nah, udah ceritanya masuk aja ke Mataram gitu kan. Nah, ternyata sebelum masuk ke kerajaan itu kan biasanya ditampung dulu kan. Ditampung itu para pak ya akan ditampung. Ternyata si gadis itu dinodai gitu kan oleh orang Mataram juga gitu, sebelum dilakukan pengawal atau penggawa mungkin ya, penggawa Mataram karena cantik. Ketika si perempuan itu ke Raja Mataram, ternyata marah bahwa dia bukan perawan lagi. Tapi Eyang Tambala yakin bahwa yang dia bawa itu adalah benar-benar perawan, gadis perawan gitu. Akhirnya mencari tahu ini kenapa kok jadi tidak perawan lagi. Ternyata ada penggawa Mataram yang berkhianat, yaitu mengambil keperawanannya. Nah, seolah-olah tidak menghargai raja mungkin. Nah, akhirnya kan akhirnya bersumpah serapah. Terus otomatis kan karena dianggap menipu gitu kan kepada Raja Mataram, akhirnya kan itu akhirnya kan mau dibunuh gitu dibunuh. Tapi gitu, karena saktinya Eyang Tambala, ternyata dia tidak mempan oleh senjata apapun. Karena dulu tuh orang-orang sakti. Orang sakti dan makanya yang Tambala itu yang kedua ya. Itu salah satunya bahwa ternyata orang Sukapura itu punya kesaktian. Nah, sehingga orang Jawa yang dulunya Mataram itu benar mengakui bahwa orang Sukapura itu ada punya keistimewaan. Nah, intinya itu. Terus karena untuk menjaga martabat Mataram, akhirnya mengaku bahwa Eyang Tambala itu bisa dibunuh. Padahal enggak sampai, karena tidak mempan dengan alas senjata apapun. Akhirnya dia memberi kabar kepada istrinya, terus dia pura-pura meninggal, terus dimasukkan ke peti jenazah. Nah, padahal di peti itu nggak ada dia. Berarti sampai di kuburnya nggak pernah dibuka itu. Terus punya pesan begini, boleh saya dibunuh tapi masukkan ke petinya sampai ketika nanti ke Tasikmalaya yang sekarang itu ada di pasar itu tidak boleh dibuka. Jadi hanya istrinya yang tahu bahwa itu adalah hanya rekayasa Eyang Tambala. Makanya itu Eyang Tambala, padahal di dalamnya itu kosong, tidak ada jenazahnya. Dan yakin bahwa Eyang Tambala itu melakukan beruang itu supaya martabat Mataram itu tidak jatuh oleh Sukapura. Nah, saking itu menghormati kerajaan Mataram walaupun sesakti apapun. Jadi makanya ada sejarah disebutlah Eyang Tambala. Kenapa sih Eyang Tambala? Jadi dari Mataram dibawa sebuah peti sampai ke sana itu tidak pernah ada yang membuka sampai dikuburkannya. Jadi tidak tahu bahwa apakah ada jenazah atau tidak. Maka disebutlah itu adalah sekarang Eyang Tambala itu artinya peti jenazah. Nah, itu sejarah. Jadi kenapa Sukapura kok disegani di Jawa? Karena ternyata Eyang Tambala itu yang punya kesaktian.
tidak mempan oleh senjata apapun. Tapi di samping itu tetap menghormati aja raja. karena jadi sehingga dia pura-pura meninggal dimasukkan ke petinya, hanya istrinya yang tahu bahwa di dalamnya yang nggak ada yang tambah. Nah sampai sekarang kan itu masih terlatih kayak temannya di mana tuh gitu. Nah itu di mana ya? Secara riwayat di mana? Tinggal tanya kalau ini untuk lebih tahu, ada ketua pemuyuban Sungai Sutaraja Haji Uum. Tinggal tanya aja ke situ dan tahu Haji Uum yang asalnya adalah tokoh pendiri Sungai Sutaraja di Pak Mukhtar. Anaknya Haji Uum. Haji Uum itu yang suka selama di situ. Yang juga suka PKI dari Telkom itu bisa. Berarti itu keturunan masih bupati. Kita masuk Papua. Kalau ingin tahu sejarah Tasikmalaya, Ya. masih tahu lah insya Allah. Ini itu beneran. Pak Deddy mendengar cerita ini dari siapa? Iya dari Tahu Haji Uum. hanya cepet salah gitu. Garis besarnya begitu. Jadi kenapa Sukapura masih disegani? Dan Ya. kalaupun kita mengaku dari mana dari Tasikmalaya, oh ini Sukapura ya gitu. Jadi mereka masih menghormati sejarah tersebut gitu. Jadi mereka pun mengakui bahwa Eyang Tamala itu sebetulnya tidak meninggal dan jenazahnya itu tidak dimasukkan ke peti itu gitu. Jadi urusan perempuan ya. Persembahan ini tuh padahal itu teh salah satu kan belum berada satu ada dua ada Itu salah satu. Ya, apalagi kalau bukan dengan Syekh Abdul Muhyi kan beda lagi. Itu kan Itu baru satu. rangkaian. Yang sekarang ada disebut Jalan Sewaka. Sekolah Sewaka itu kan Gubernur Jawa Barat gitu. Gubernur Jawa Barat itu. Yang Dari Tasik? Dari Tasik. Oh. Yang itu di mana itu teh. Ya yang si sumur itu kan. Oh, ya, Kebenaran. tapi kan itu orang Kidul. Di mana? Di Culamega. Gubernur Surakarta orang Sulamega. Pernah berlari ke Culamega. Lariannya itu Culamega. Maka dibuatlah sejarah bahwa itu jalan Suaka, karena Suaka itu adalah gubernur dari Tasikmalaya dari Sukapura. Wajib sama Suaka juga itu. Sejarahnya dari Sukapura, dari Culamega. Ya. Ya memang ada yang dari Cisumur ke Bepas ya. Itu jalan Surakarta. Arisman kan yang itu kan jalan Masudinya. Jalan Masudi kalau ke Ciberem. Kalau di ini Ibrahim Aji kan gitu. Ya. Tokoh-tokoh Jawa Barat. Kalau Letjen Masudi kan itu yang punya yayasan Siliwangi yang sekarang jadi usil kan. Pendiri Universitas Siliwangi itu kan Letjen Masudi. Terus disumbangkanlah ke negara, jadilah Universitas Siliwangi yang sekarang jadi negeri. Asalnya swasta tuh ya. Swasta.